Tip-tipsnya. Jangan pernah punya wacana. Jangan pernah punya wacana. Oke. Jangan pernah punya rencana. Oke. Jangan pernah punya prediksi, tapi cobalah untuk terjun. Ketika kamu punya teori segudang, punya teori sejuta teori, tapi nggak kamu praktekin dalam hal kenyataan, dalam kehidupan, itu sama aja nol. Nol. Ini adalah salah satu kegiatan kecil yang Mas Heri lakukan setiap kali buka warungnya dari jam 3 sore hingga jam 9 malam. Dia sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk dagangan hari ini demi mengais rezeki berupa materi untuk kehidupan hari ini juga. Di sela-sela kesibukannya, dia semakin dekat dengan Allah, semakin bisa khusyuk dalam menjalankan setiap aktivitas ibadah, dan semakin yakin bahwa hidup di dunia ini tidak hanya sekedar materi. Kami berharap semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah di seluruh Nusantara. Sore ini saya masih di Magelang, tepatnya di daerah sebelum kota Muntilan. Ini kita mau ke teman hijrah saya. Sekarang itu buka warung angkringan. Dia dulu salah satu dedengkotnya sebuah perusahaan pembiayaan mobil cukup ternama di Indonesia. Dan sekarang dia hijrah dan membuka usaha warung angkringan, warung khas Klaten. Ini namanya angkringan Mas Herbit. Nah, di sore-sore dagangannya sudah mulai komplit. Ada nasi sambel, ada nasi apa ki Mas? Kering tempe. Oke Mas Heri, nih apa mungkin bisa di-sharing kesan-kesannya, terutama buat teman-teman kita yang termasuk saya juga. Apa yang pertamanya Mas Heri penghasilannya luar biasa ini, sementara saat ini bisa dibilang ini merintis dan bahkan penghasilannya tidak menentu. Sekarang naik, dulu kan digaji setiap bulan, naik sekarang kan harus berjuang sendiri. Ini gimana Mas? Intinya satu, istiqomah. Istiqomah. Oke. Istiqomah. Nek udah istiqomah kok dilalai, kok warungnya nggak laku-laku terus tuh piye Mas? Ya pokoknya kalau semua orang itu kalau punya prinsip rezeki itu udah ada yang ngatur, tinggal kita usahanya kayak apa. Mungkin kalau yang namanya usaha itu yang pertama sepi, yang kedua rame, yang ketiga sepi lagi, ya terus berdoa. Mungkin bisa dengan sambil sholawatan, mungkin bisa sepi sambil ngaji. Isilah yang positif pokoknya. Terus soal laris dan enggaknya, yang namanya Anda punya dagangan itu pasti laku. Jangan pesimis kalau dagangan itu enggak laku. Yang paling penting itu kesehatan sama ayem, pikirnya ayem, nggak dikejar-kejar, nggak diomelin atasan, nggak ditarget kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Sampai semasa jadi karyawan, istri saya itu sampai kaget buka tas saya tuh,
tas itu isinya obat kolesterol, obat asam urat, Weh. obat asam lambung. Iya. Oke. Nah itu, alhamdulillahnya sekarang obat itu semua udah nggak saya konsumsi. Alhamdulillah ya. Ya. Terus ini Mas, apa namanya? Tips-tipsnya buat teman-teman yang belum pengen wirausaha, apa tips-tipsnya? Jangan pernah punya wacana, Jangan pernah punya wacana. Oke. jangan pernah punya rencana, Oke. jangan pernah punya prediksi, tapi cobalah untuk terjun. Ketika kamu punya teori segudang, punya teori sejuta teori, tapi nggak kamu praktekin dalam hal kenyataan, dalam kehidupan, itu sama aja nol. Nol. Oke. Tuh. Terjunlah langsung, apapun itu resikonya, terjunlah langsung. Nggak bakalan keluargamu nggak hidup. Oke. Jadi kalau misalnya disambi gimana Mas? Boleh aja, cuman kalau disambi itu jadinya nggak fokus Mas. Nggak fokus dan merugikan perusahaan ya mungkin ya. Merugikan Harusnya perusahaan. kerja tapi malah ngurusin kerjanya sendiri. Istilahnya kamu komitmennya sebagai apa? Kamu komitmennya juga sebagai karyawan sudah digaji, kenapa kamu istilahnya nggak cinta perusahaanmu tapi malah bikin usaha lain. Nah kalau emang punya keputusan ya jadi karyawan, mau jadi wira swasta ya wira swasta, karyawan ya karyawan. Cuman kalau emang punya angan-angan, wujudkanlah. Jangan cuman hanya mimpi, jangan punya hanya wacana saja. Jadi jangan setengah-setengah. Setengah-setengah. Tunjukkan. Oke, Mas Heri, satu terakhir nih. Kalau misalnya ada karyawan yang mau keluar tapi utangnya banyak, gimana Mas itu Mas? Ini kalau Kadang kan pertanyaan banyak kan kayak gitu. Ya. Aduh Mas Heri, utangku masih banyak nih Mas, gimana Mas? Aku udah punya anak istri tapi nanti utangku belum lunas, terus piye Mas, yang bayar angsuran siapa Mas gitu? Piye Mas? iya paling enggak kalau saya punya kayak gitu, Anda punya aset nggak? Anda punya aset atau punya apa, atau punya barang yang bisa untuk dijual, untuk ini bayar utang. Minimal kalau emang mau usaha, usahakan 0 rupiah utang. Oke, nolin ya, dinolin ya utangnya. Dinolin. Entah itu usahanya kayak apa. Kadang orang itu kalau emang utangnya buat apa? Mungkin utangnya buat gaya hidup segala macam, kan masih ada aset yang bisa dijual. Ya. Kalau utangnya cuma buat gengsi ya, Ya, percuma ya Mas ya. Itu Percuma. bukan jadi alasan. Ya. Karena gengsi aja jadi utang. Oke, jadi kesimpulannya turunin gengsi, turun gengsi, jual aset jual segala aset segala macam, nolin utang, mulai dari nol lagi ya. Mulai dari nol lagi. Iya. Oke, Mas Heri, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini tadi sekilas gambaran kisah dari Mas Heri. Ini dari seorang karyawan yang dengan level udah manajer ya Mas ya, sudah memiliki anak buah, dia berani keluar dari perusahaannya itu dan memulai dengan warung seperti ini. Dan bahkan dia mungkin gengsinya dihabisin sama sekali, nggak ada gengsi ya. Jadi pede aja Sama sekali. karena beliau sehari dapat 100.000 ya bahagia aja. bahagia banget ya, karena dia percaya yang ngasih rezeki itu Allah. Oke teman-teman, gitu Mas Heri, terima kasih banyak dan salam hijrah, mantap. Buka pertama ini entok piro? Buka pertama nyenengke Mas, habis sampai ngambil Terus yang bikin Sampai. sedih itu hari ketiga apa hari keempat ini dagangan masih banyak, nangis. nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan ya wes beresin naik motor ke kota
tukang becak, bakul sing sepi, tukang sing rosok, tukang sampah, apa semua dibagi semua. Setiap masih ada bagi, setiap masih ada bagi. Dagangannya saya nggak payu itu dibagi. Jangan pernah dimakan sendiri, jangan. Bagiin. Berapapun itu bagiin semua. Besok akan diganti dengan sendiri. Kalau jualan kayak gini mungkin kalau yang skala udah track recordnya sudah lama, mungkin bisa setoran segala macam. Tapi kalau saya pribadi, saya pengen orang itu ngerasain masakan saya kayak apa. Oke. Nah, kalau emang saya niatnya cuman jualan, ya jualan, belanja, story, selesai. Oke. Tapi kalau emang saya pengennya mengembangkan skill saya, masak saya bisa dirasain orang lain, itu baru kebanggaan tersendiri. Ya. Nah, ini kedatangan lagi pemuda hijrah. Ini sama-sama satu alumni. Ini namanya Mas Roni. Ini sekarang jual beli mobil ya Mas ya. Bakul kondang ini di Magelang. Singkat aja Mas. Apa yang bisa memotivasi buat kita yang masih karyawan yang takut-takut untuk keluar? Singkat aja. 90% pintu rezeki itu dagang, Mas. Oke. Jadi jangan takut nggak dapat rezeki. Insya Allah kalau bergerak rezeki pasti datang. Oke. Insya Allah kalau bergerak rezeki pasti datang guys. Itu Mas Roni Bandu Winata.